Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Sonia, mahasiswi Fakultas Sains dan Teknologi dengan prodi S1 Teknik Informatika dari kelas J. Saya berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberi saya bantuan, kesempatan, serta kesehatan kepada saya sehingga dapat menyelesaikan program ini yang akan saya presentasikan saat ini untuk penilaian tugas akhir semester saya. Saya membuat program ini untuk memudahkan saat melakukan transaksi jual beli, khususnya di bidang UMKM. Program ini dapat memudahkan seseorang admin dalam melakukan penjualan produk dari sebuah toko. Contohnya seperti saya memiliki sebuah toko yang menjual berbagai macam sembako. Dan nantinya program ini akan memudahkan kita ketika ada konsumen yang ingin melakukan pembayaran. Selanjutnya saya akan menjelaskan penggunaan program output serta outputnya. Di sini kita memiliki kelas toko. Fungsi dari kelas toko ini sendiri adalah untuk memudahkan proses atau kegiatan programming. Kelas merupakan objek yang di dalamnya terdapat beberapa metode yang memang isi dari kelas itu sendiri. Di dalam sebuah kelas terdapat sebuah metode yang namanya sudah disediakan oleh Python, yaitu init. Untuk menggunakan atau mengoper sebuah nilai di dalamnya atau tidak, untuk mengopernya sama saja, kita cukup untuk memasukkan sebuah variabel di dalam tanda kurung pada metode init, yaitu self, nama, toko, alamat. Nama toko pada program ini saya beri nama toko Sonia dan berada di Jalan Haji Imis, RT 2 Handil Terusan. Selanjutnya kita akan mencetak daftar sembako yang nantinya akan berisi daftar nama sembako beserta harganya. Di sini kita akan mengimpor file dengan nama sembako PY yang berisi list sembako beserta list harga sembako. Selanjutnya terdapat perulangan form jika nama ada di dalamnya file sembako list harga, maka akan tampil seluruh isi list tersebut. Kemudian terdapat sebuah variabel nama barang yang berisi nanti ketika konsumen ingin melakukan pembelian barang yang dibeli bisa diinput. Lalu terdapat sebuah percabangan yang apabila barang telah diinput dan barang tersebut ada di dalam file sembako list sembako, maka kita bisa menginput harga dari barang tersebut. Tetapi barang tersebut tidak termasuk di dalam file sembako list sembako, maka akan muncul tampilan maaf, stok sudah habis, yang artinya barang yang ingin dibeli oleh konsumen telah terjual atau terlaku habis. Misalnya konsumen ingin membeli beras. Maka kita menginput beras jika konsumen ingin membeli beras, atau jika konsumen ingin membeli mie atau minyak makan atau kecap asin, kita menginput di sini. Lalu program akan mengakses apakah beras termasuk ke dalam daftar sembako. Apabila iya, maka pembayaran dapat dilanjutkan dengan menginput harga barang. Misalnya konsumen ingin membeli beras dengan harga 12.000. Misalnya harga barang 12.000, maka kita menginputnya 12.000 pada harga. Selanjutnya setelah menginput harga dari barang tersebut pada program, kita diminta untuk menginput jumlah jual atau berapa banyak barang tersebut yang ingin dibeli konsumen. Contohnya konsumen ingin membeli beras 1 kg,
kilo, maka kita akan menginput 1 pada jumlah jual, atau 2 kilo, atau 3 kilo, atau sampai beberapa kilo. Misalnya kita akan menginput 1 kilo. Kemudian terdapat variabel berat pada program yang nantinya kita akan diminta untuk menginput apakah berat dari barang ini kilogram, liter, atau yang lain. Contohnya, konsumen yang ingin membeli beras 1 kilo, maka kita akan menginput kilo pada neto di output. Kita menginput kilo. Selanjutnya di program terdapat percabangan if, elif, dan else. Yang percabangan ini nanti akan digunakan untuk apakah konsumen bisa mendapatkan diskon dari sebuah barang yang dibelinya atau tidak sesuai dengan berapa banyak barang yang dibeli oleh konsumen. Diskon yang bisa didapat konsumen juga bisa 5%, 10%, 15%, atau 20%. Atau bahkan konsumen tidak akan mendapatkan diskon apabila barang yang dibeli oleh konsumen kurang dari 5%. Tidak ada diskon apabila kurang dari 5%. Konsumen yang membeli barang lebih dari 10% akan mendapatkan diskon 10%. Konsumen yang ingin membeli barang lebih dari 15% akan mendapat diskon 15%. Dan konsumen yang ingin membeli barang lebih dari 20 kilo akan mendapat diskon 20%. Oke, selanjutnya program ini akan mengeksekusi keseluruhan harga beserta diskon yang didapat konsumen. Misalnya konsumen membeli beras harga 12.000 1 kilonya. Tentu tidak mendapat diskon karena pembelian kurang dari 5 kilo, maka total harga adalah 12.000 manual. Namun, apabila konsumen membeli beras 12 kilo, maka akan mendapat diskon 10% karena pembelian lebih dari 10, dan total harganya adalah 129.600. Kita akan menulis, misalnya, setelah itu melakukan pembayaran tunai. Misalnya konsumen ingin membayar beras tersebut yang harganya 12.000 dengan uang tunai 15.000, maka kita akan menginput 15.000. Pada output tunai maka akan tampil kembali yang akan diberikan kepada konsumen, yaitu senilai 3.000. Di akhir saya mencetak ucapan terima kasih telah berbelanja di toko Sonia. Di dalam program ini terdapat tipe data string dan integer. Letak literasi atau perulangan pada program ini adalah di bagian ini for fungsinya adalah untuk mendata semua daftar dan harga sembako sehingga memudahkan admin toko dalam mengetahui harga dari barang tersebut. Tujuan dari kelas ini untuk memudahkan admin toko. Dan modul yang saya gunakan adalah modul import. Tujuan dari kelas program ini atau kelas toko adalah untuk
menggabungkan beberapa objek dan fungsi dari metode ini sendiri adalah untuk melakukan inisialisasi. Cara program menulis output di dalam dengan memberikan nilai W pada parameter kedua yang menandakan mode write. Demikian presentasi saya kali ini. Semoga Anda sekalian dapat memahami apa yang telah saya presentasikan. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam ucapan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.